Halo guys, bertemu lagi bersama aku di 5 Bersaudara. Di video kali ini aku akan menceritakan sedikit tentang munculnya air Sipitudai atau air 7 rasa. Nah, awal mula kisah ini bermula dari sebuah kisah Opung Langkat Limbong, yang mana adalah generasi kedua dari marga Limbong. Saat itu sedang mengalami kesusahan. Ia sedang dilanda kehausan yang luar biasa, dan malangnya dia sangat sulit untuk menemukan air. Ia terus mencari mata air ke sana kemari, namun tak kunjung satu pun yang menghasilkan air. Opung Langkat Limbong telah mencapai batasan kehausan dan kelelahannya, hingga akhirnya ia berhenti di suatu tempat. Lalu ia berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar bisa diberikan pertolongan. Setelah ia berdoa, lantas ia menancapkan sebuah tongkat ke permukaan tanah berkali-kali hingga 7 kali banyaknya. Dan tak lama kemudian, lubang bekas tancapan tongkat dari Sang Opung Langkat Limbong mengeluarkan air. Luar biasanya, air yang keluar dari setiap lubang memiliki rasa yang berbeda. Namun cerita ini berbeda dari kisah yang disampaikan oleh Santun Sagala, petugas pariwisata Samosir yang menjaga cagar budaya ini. Menurutnya, mata air yang berada persis di kaki bukit Pusuk Buhit ini adalah karya alam. Sagala menyebut jika air tersebut pertama kali ditemukan oleh Si Boru Pareme, generasi ketiga dari silsilah Si Raja Batak. Si Raja Batak sendiri memiliki 2 keturunan, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Oleh Si Raja Batak, Pusuk Buhit yang juga diyakini tempat lahirnya Si Raja Batak, dibagi Pusuk Buhit menjadi 2 bagian. Satu bagian menjadi milik Raja Tatea Bulan, termasuk lokasi air Sipitudai, sedangkan sebagian lagi menjadi milik Raja Isumbaon. Kemudian Raja Tatea Bulan memiliki 10 keturunan. Kelima putranya bernama Si Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Sedangkan 5 putrinya bernama Si Bidung Laut, Si Boru Pareme, Pinta Hamusan, Pungga Haumasan, dan Nanti Ninjo. Saribu Raja dan Si Boru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Semasa hidupnya, Saribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, maka Si Boru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minuman. Karena kedekatan itu, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest sehingga Si Boru Pareme hamil. Mengetahui Si Boru Pareme telah hamil, keempat saudara laki-lakinya yang lain kemudian berunding tanpa diketahui oleh Saribu Raja. Keempat saudaranya ini kemudian meyakini jika saudari mereka hamil karena si Saribu Raja. Mereka kemudian sepakat untuk mengusir saudaranya itu dari kampung. Sejak itulah Saribu Raja pergi meninggalkan Pusuk Buhit dan pindah ke Barus Tapanuli Tengah. Sementara Si Boru Pareme pergi ke Ulu Darat di Humbang Hasundutan. Di Ulu Darat, Si Boru Pareme disambut oleh Babiet Sitelpang, harimau berkaki 3. Bahkan Babiet Sitelpang tersebutlah yang merawat dan menghidupi Si Boru Pareme hingga melahirkan putranya yang bernama Si Raja Lotung. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan link deskripsi supaya teman-teman bisa membaca lebih jelas lagi. Terima kasih. Nice to meet you and thanks for watching. Jangan lupa dukung channel ini terus ya. Semoga bermanfaat teman-teman.